Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mila Fauzia, terus Lulu Azmi, sama saya sendiri Anang Ma'ruf. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peradaban Islam modern di Cina. Fitrah dalam falsafah orang Cina adalah golongan yang bersikap terbuka, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitarnya. Bagi orang Cina itu, keluarga itu memiliki peranan yang penting dalam membentuk karakter dan akhlak seorang. Oleh karena itu, nama dan marwah keluarga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini tentang peradaban Islam modern Cina itu ada 3 teori masuknya Islam di negeri Cina. Yang pertama itu, Islam disebarkan atau dibawa ke Cina oleh para sahabat Rasulullah. Yang kedua itu teorinya melalui jalur perkawinan. Terus yang ketiga itu ada melalui jalur perdagangan. Nah, di sini ada perkembangan Islam di dalam dinasti. Yang pertama itu ada dinasti Tang yang berdiri pada tahun 618 Masehi sampai 709 Masehi. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, pasukan Islam pada tahun 636 Masehi merebut ibu kota memperliumkan Parsi Cetipson, dan pada tahun 641 Masehi, sekitar tahun 30 Hijriahan atau 651 Masehi, untuk pertama kalinya Utsman bin Affan mengutus seorang ke Tiongkok. Untuk yang kedua itu ada dinasti Sung yang menjabat pada tahun 960 Masehi sampai 1279 Masehi. Nah, pada masa dinasti Sung ini banyak para saudagar-saudagar dari Arab dan para sahabat yang berdatangan ke Tiongkok untuk melakukan perdagangan, dan para pedagang Arab dan Persia tersebut sangat betah berada di Tiongkok karena memiliki iklim yang sangat bagus, sehingga banyak dari mereka yang menetap di sana dalam jangka waktu yang amat panjang, sampai ada yang memutuskan untuk tidak kembali lagi ke negaranya dan memutuskan untuk menetap di Tiongkok karena menikahi penduduk setempat. Inilah salah satu sebab perkembangan Islam di Tiongkok begitu cepat. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Fauzia dari kelompok 8 Sejarah Peradaban Islam Modern. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dinasti Yuan. Dinasti Yuan merupakan salah satu dinasti yang dipimpin oleh bangsa Mongol setelah bangsa Mongol berhasil menaklukkan dinasti Sung. Bangsa Mongol atau dinasti Yuan ini memimpin selama 89 tahun dengan penuh kekejaman dari bangsa Mongol. Tetapi pada dinasti ini juga muncul intelektual dari kalangan orang Muslim, dan pada masa dinasti ini juga banyak dari kalangan orang Muslim yang memimpin atau menduduki posisi penting pada dinasti Yuan, sehingga orang-orang Islam atau orang-orang Muslim di sana dapat leluasa untuk menyebarkan agama Islam, sehingga ada suatu ungkapan yang berbunyi, dimanapun berada di bawah kolong langit ada orang Islam pada masa dinasti Yuan. Jadi pada intinya di dinasti Yuan ini penyebaran Islam itu sangat pesat. Yang selanjutnya itu ada dinasti Ming. Setelah dinasti Yuan ini dapat ditaklukkan oleh Qu Yuanzhang yang merupakan sebuah kaisar Cina dan merupakan seorang kaisar pertama dari dinasti Ming. Nah, muncullah ini dinasti Ming. Dinasti Ming ini memiliki arti dinasti yang gilang gemilang. Nah, pada masa kekuasaan dinasti Ming ini Islam itu memperoleh perkembangan yang sangat pesat karena dinasti tersebut dipimpin oleh
kaisar Muslim, dan kaisar tersebut juga mendirikan sebuah masjid raya yang sebagai bentuk dari kejayaan agama Islam pada saat itu. Selanjutnya itu ada dinasti Manchu. Menjelang tahun 1644 Masehi, dinasti Ming ini mengalami berbagai serangan dari dinasti Manchu. Nah, jadi pada intinya di dinasti Manchu ini banyak pemberontakan di mana-mana sehingga menghabiskan waktu sekitar 268 tahun pemberontakan tersebut, sehingga pada dinasti Manchu ini orang-orang Islam atau agama Islam di Cina itu nggak mengalami perkembangan yang berarti gitu, nggak mengalami perkembangan apa-apa gitu, soalnya kan banyak pemberontakan dan ketertindasan di mana-mana gitu orang Islamnya juga. Nah, selanjutnya itu ada yang terkenal dalam peradaban Muslim Cina. Banyaknya tokoh-tokoh yang terkenal dalam peradaban Muslim Cina itu. Nah, contohnya itu ada Zheng He atau sering disebut dengan Cheng Ho, ada Wang Dayu, Yusuf Ma Zu, Liu Zi, Yusuf Ma Dexin, Ma Chungyin, dan Li Yansheng, dan masih banyak-banyak lagi tokoh-tokoh yang terkenal pada masa dinasti pada masa peradaban Muslim di Cina ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulazni. Saya di sini akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh teman saya. Di sini yang poin nomor 6 ada seni arsitektur dan kaligrafi di Cina. Kesenian Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya dan peradaban Cina. Asimilasi budaya antara para pendatang dengan penduduk tempatan menghasilkan berbagai karya dan seni yang mencengangkan dunia, baik itu dalam bidang kesenian, kesastraan, musik, terus astrologi, filsafat, ekonomi, militer, dan sosial. Pengaruh-pengaruh tersebut masih dapat dilihat hingga sekarang ini. Salah satu elemen yang paling menonjol adalah seni kaligrafi yang menjadi bukti akan adanya interaksi budaya dalam masyarakat Cina. Menurut beberapa catatan sejarah, hasil seni kaligrafi yang pertama kali ditemui adalah di bandar pelabuhan di selatan Cina. Inskripsi kat tersebut ditemui pada porselen, batu nisan dan kerajinan tangan. Seni kaligrafi tersebut mempunyai pengaruh yang cukup tinggi, tidak hanya memperkaya hasil kerajinan, namun memiliki nilai keindahan dan dekorasi penduduk yang dihasilkan. Oke, selanjutnya materi yang poin nomor 7, masjid-masjid indah di Cina. Masjid adalah institusi yang penting dalam kehidupan umat Islam. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai ibadah umat, namun sebagai institusi sosial, politik, kebudayaan, kesenian, dan pembangunan masyarakat. Masjid menjadi tempat untuk orang Islam saja. Sementara orang non-Islam dilarang masuk ke masjid, sedangkan pada masa awal pertumbuhannya, masjid memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan dakwah Islam. Oke, selanjutnya poin yang nomor 8 ada era baru Islam di Cina. Pada abad ke-19 Masehi, rezim pemerintah dinasti Qing telah menggunakan kebijakan anti-Islam. Hasilnya,
Cina Muslim telah mengalami kesulitan karena telah mulai dimasuki oleh negara-negara imperialis Barat seperti Amerika, Soviet, dan negara lainnya. Akibatnya banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Salah satunya seperti pemberontakan Yunan Islam. Pasukan Qing telah memusnahkan lebih dari 2 juta umat Islam dalam masa 12 tahun. Kemudian, umat Islam juga telah dibuang ke luar negeri karena dianggap telah mengganggu keamanan dan ketentraman dinasti itu. Namun, umat Islam sabar dengan cobaan ini meski penindasan terus menjadi-jadi. Malahan sebaliknya, keimanan mereka semakin kuat hingga hayat mereka. Masyarakat Islam berkembang pesat setelah kejatuhan dinasti Qing tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.